Kalau Anda mengatakan bukan, coba jelaskan di mana domba itu yang cuma Yerusalem. Dan kalau bukannya bukan dari luar Yerusalem. Kan Iya, dalilnya maksudnya begitu, Bang. tadi kan Anda mengatakan kalau pemahaman kami di luar kandang itu adalah negara lain atau yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Kalau Anda lihat di Yehezkiel 5, Yehezkiel 12, ya, sorry, Yehezkiel 5, itu jelas-jelas sekali Bani Israel sepertiga dihembuskan oleh Tuhan ke seluruh penjuru mata angin bangsa-bangsa asing. Mereka sudah ada di bangsa asing, tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Jangankan di zaman Yesus, jauh sebelum Yesus di abad ketiga sebelum Masehi, itu orang-orang Israel sudah berpencar di mana-mana. Nah, itulah yang dimaksud domba yang di luar aule kandang Yerusalem pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah semuanya yang sedang menyimak diskusi pada malam hari ini, berjumpa lagi bersama saya di channel Sajian Islam. Dua keyakinan, dua pandangan, satu arena. Argumen akan diuji, bukti akan dipertanyakan, dan setiap jawaban akan menentukan jalannya perdebatan. Selamat datang di debat Islam dan Kristen. Sebelum lanjut, dukung terus channel Sajian Islam dengan memberi like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Itu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara-suara asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke dalam domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Ya, ini sudah jelas. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, hingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Mana dalilnya tadi? Ya, jadi di dalam Alkitab Kristen, ungkapan domba dari Bani Israel atau domba-domba yang hilang dari umat Israel adalah gambaran rohani. Ayat yang paling terkenal mengenai hal ini adalah dalam Matius 15 ayat 24. Saat Yesus berkata bahwa ia diutus khusus kepada umat Israel yang tersesat. Itu merupakan isi dari Matius 15 ayat 24. Ya, seperti itu, Bang. Oke. Yang saya tahu, kalau kita berbicara mengenai domba Bani Israel lah, itu tidak ada digelari domba di luar Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel, ketika ada orang Kanaan datang memohon kepada Yesus pada saat itu, malah Yesus menganggapnya anjing. Makanya ketika saudara di luar Bani Israel mengaku domba, nanti akan muncul pertanyaan, yang mana yang domba asli nih? Bani Israel kah atau Bani non Israel?
Nah, ketika Yesus mengatakan masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini, ya jelas dong, Bani Israel kan ada di luar Yerusalem saat itu tempat Yesus melakukan penginjilan. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 abang muridnya. memahami itu bang, yang Yesus bertemu dengan siapa? Perempuan Kanan. Yang disebut anjing itu abang memahami tentang apa itu? Orang di luar Yahudi dianggap Yesus itu sebagai anjing. Ya, baca dulu bang. Dan bukan kita domba. cerna baik-baik. Ya, Matius 15 dari data 23 sampai data 26. Ada seorang wanita yang datang kemudian memohon bantuan kepadanya, hanya sekedar untuk menyembuhkan anaknya kan. Tapi dia mengatakan, usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita berteriak-teriak. Tidak layak roti Matius yang berapa, bang? disediakan. Matius 15 Matius 15 ayat dari 23. Matius 15 ayat 23. Ya bang, perempuan Kanan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena aku perempuan kerasukan anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah anakku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi bang, ayat yang Anda mengatakan bahwa yang di luar Yahudi adalah anjing, Anda salah tafsir. Untuk memaknai hal itu sudah salah. Yesus Ini membenarkan. tentang iman. Sebentar bang, saya jelaskan dulu baru mungkin Anda ya membantahnya atau argumen lain tidak apa-apa. Ini sudah jelas bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada semua orang itu kan yang disebut remah-remah yang jatuh. Firman Tuhan itu yang diberikan ke seluruh dunia, tetapi banyak yang menolaknya dan sedikit yang memilihnya. Itu yang disebut ya sebagai anjing, antara lain pemahamannya adalah membaca, memahami, tapi tidak percaya kepadanya. Maka itu yang disebut dimakan anjing. Diberitakan tetapi percuma. Seperti itu untuk memberitakan Injil seperti itu banyak ya. Ini kan sudah jelas. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi mana tadinya? Nah, ini. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi firman itu diberitakan tetapi banyak yang menolak. Yang disebut remah-remah yang dimakan anjing. Ya, tertulis jelas dalam Alkitabnya ya. Ini untuk Oten berusaha untuk mengelak. Di sini di dalam Matius 15 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pada ayat 24-nya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu merupakan isi dari Matius 15 ayat 23 sampai dengan 27. Oke, kita simak kembali penjelasan dari gurunda kita, Bang Zuma. Telah menyelamatkan anakmu. Ya. Nah, itu Dia poin percaya. penting dalam hal itu, Bang. Betul. Dalam konteks itu, poin yang paling penting itu sudah jelas. Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan anakmu. Betul, imannya Iya. benar kan? Apa Iya. iman ibu itu? Apa iman ibu itu? Akan di dalam situ memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing Berarti makan banyak dia remah-remah. percaya. Memakan arti dari pemahaman itu adalah dia percaya. Maka Yesus mengatakan imanmu lah yang menyembuhkan anakmu. Iman ibu Maka itu jadilah sesuai dengan kehendakmu. apa? Iman ibu adalah itu tadi apa? kepercayaan. Apa yang dikatakan Yesus, dia percaya. Maka imannya, kepercayaan itu yang membuat anaknya sembuh dari penyakitnya. Seperti itu kira-kira, Bang. Iman ibu itu apa? Iman ibu itu apa, Bang? Imannya Kepercayaannya, kepercayaan kepada bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Iya, hanya itu Ya. saja? Hanya itu Iya. saja? Ini Atau dia faktor kan mengatakan kesakitan bahwa, betul, anaknya, Bang. Bahwa perkataan Yesus dia percaya dan apa anjing yang sudah makan dikatakan. sampah. Iya. Nah, dia imani itu kan? Dia imani bukan berarti contoh, Bang, bukan sampah atau yang kita tahu bahwa roti jatuh, remah-remahnya jatuh ke bawah terus dimakan anjing. Ya, analoginya seperti itu, tapi pemahaman yang lebih penting adalah kepercayaan atau imannya terhadap kesembuhan anaknya melalui Yesus. Iya, Begitu, karena Bang. dia mengakui kalau dia memang anjing. Betul sekali Gurunda Zuma. Makanya itu Yesus apa, Bang? Di luar Yahudi. Anjing itu di dalam Alkitab, Bang. Jadi itu tertulis jelas ya Bang ya. Tertulis jelas bahwa kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Isi dari Matius 15 ayat 27 tadi. Itu yang disebut anjing dulu, Bang. Baru kita ke 2 Petrus. Yang sunat palsu itu yang mengaku sunat rohani, Bang. Itu Ya, sunat palsu itu. sebentar, Bang. Sebentar. Yang ngaku sunat hati tapi tidak sunat hati, itu palsu. Apa sunat, Bang, arti? Memangkas, memotong, menyunat. Oke, Anda sunat, mengurat. Bang. Saya sunat Baik. Tujuan sunat apa, Bang? mengikuti perintah Tuhanku. Ya, Tuhan mengatakan apa, Bang? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Abraham apa? Salah Kitabnya satunya apa? sunat. Oke, salah satunya dalam kitab sunat. apa? Di dalam kitab apa Abraham menyuruh sunat? Hadis Rasulullah mengatakan, nabiku yang mengatakan, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim sunat di usia 80 tahun. Ya, di mana? Nabiku yang mengatakan itu. Nggak, kenapa Anda tuntut saya? Yang Loh, kan harusnya ini saya kan nuntut menyangkut Anda. sunat palsu itu Yesus apa, Bang? sunat. Yesus sunat. Ya. Kenapa Anda tidak sunat? Iya. Karena ada hukumnya, Bang. Di karena luar Anda Bani pengikut Israel. palsu. Sebentar. Karena Anda di pengikut situ sudah palsu. jelas ada hukumnya, Bang. Bani Apa Israel hukumnya? itu semuanya harus disunat. Anda sunat Nah, umur terus? berapa, Bang? Saya tidak ikuti sunat Nabi orang Ibrahim, Ibrani, enggak. Saya ikut sunat Nabi Abraham, sunat di usia tua. Nah, Anda sudah umur berapa? Abraham umur berapa? 80 berapa? Dia umur di iman saya 80 tahun. Anda umur berapa sekarang? Saya 40-an. Nah, berarti belum. Berarti kamu adalah sunat palsu. Saya kan dikatakan mengikuti milah. Yang sunat Iya, palsu Mila. itu Anda. Anda kan mengatakan aku tidak sekarang mengikuti sunat dalam Bible yang dikatakan
dalam Bible ya. Anda mengatakan aku mengikuti sunat Abraham Nabi di usia tua Abraham 80. Abraham Abang, sunat Nabi di Abraham. tahun Udah, 80 kan. Udah. Nah, Nabi berarti Anda Abraham sudah salah sunat. dalam ketentuan Biarkanlah, itu sudah Anda salah. Taruhlah saya salah menurut Anda kan. Abraham sudah sunat, salah. saya sunat. Babi tidak sunat, Anda juga tidak sunat. Ya. Betul? Betul lah itu? Emang abang kira saya babi? Nabi Abraham sunat, saya sunat. Sama kami. Babi tidak sunat, Anda tidak sunat. Ikut siapa Anda ini? Iya, Yesus sunat. apa persamaan babi dengan saya? Sama-sama nggak sunat. Yesus sunat. Abang tahu babi sudah tidak sunat? Tahu dong, mana ada babi Tahu sunat? dari mana? Tahu dari mana? Tengok aja babi itu, mana ada babi sunat? Abang ini lebih kali. Apakah mungkin Anda tahu karena mungkin sebangsanya? Atau gimana? Dong, yang makan babi kan Anda. Lah kenapa Anda bisa tahu kalau babi tidak sunat? Mana ada binatang sunat, Bang? Aneh banget nih pendeta ini nih. Sudah jelas babi itu kan hewan ya. Tidak mungkinlah babi itu sunat. Kalau sunat siapa yang nyunatkan? Kan itu. Sekarang saya tanya, kamu sama Anda seperti ikut babi siapa? tidak sunat. Anda ikut siapa tidak sunat? Loh, hukum Taurat mengatakan cuma dalam Bani Israel itu yang harus. Taurat itu kan. Sebentar. Taurat itu bukan untuk Anda. Kenapa Anda bawa Terus hukum kepada Taurat? siapa? Itu Kepada untuk Bani siapa? Israel. Bani Israel Nah, bukan untuk itulah Anda. ayat tadi mengatakan sekarang anjing-anjing pertanyaan ini saya, yang memakan remah-remah dari roti yang jahat, itu kan sudah jelas. Sekarang Jadi pertanyaan iman saya, kami kepada kitab-kitab tersebut, maka kami sekarang melakukannya. pertanyaan saya, Anda ikut siapa tidak sunat? Ikut siapa? Iya. Kami. Para nabi sunat. Nah, Anda kenapa nggak begini sunat? Bang. Ya sunat untuk jenis itu ya, untuk memotong itu kitan ya. Itu kan sudah ditentukan di dalam Alkitab bahwa sunat itu perjanjian kitab Musa yang dibeli dari yang lahir di rumahnya Israel, bangsa Yahudi, yang dibeli orang asing yang melahirkan di situ harus disunat 8 hari, yang dibeli orang asing yang masuk ke di luar situ tidak boleh, karena itu janji Allah kepada keturunan bangsa Israel atau keturunan Abraham. Lah kami ini bukan keturunan Abraham. Terus Lah kamu kenapa juga Anda bukan mengatakan keturunan Abraham. Kenapa Anda mengikuti kemudian mengaku pengikut Yesus? Ya, tapi terus Anda tidak kamu melakukan sunat. ajaran Apa Yesus? tujuan sunat, Bang? Tujuanmu sunat apa, Bang? Mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti kemudian pola kehidupan sehat. Nah, Anda kenapa nggak Oke, sunat? aturan untuk Abraham sunat Enggak, apa, saya Bang? tanya kenapa Anda nggak sunat? Iya, saya memang tidak sunat karena tidak Kenapa? karena tidak boleh, karena cuma di lingkup Yahudi. Tuh, katanya Anda kan pengikut bukan Yesus. bangsa Yahudi. 1 Sebentar. Yohanes. Dengar, Kami memang mengikuti Yesus, tetapi bukan bangsa Yahudi. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya, dia wajib dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Karena Yesus Hidup tidak sunat menyuruh Yesus. kami untuk kitan. Kata siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga melakukan pekerjaannya aku lakukan. Oke, tunjukkan dalilnya kalau yang sunat termasuk kamu kalau sunat masuk surga. Di dalam pengajaran Yesusnya, dia mengatakan ketika ditanya sama orang-orang yang ada pada zaman itu di Matius 19 nomor 16, bagaimana cara saya bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Salah satu perintah Bapa itu apa? Sunat. Di mana, Bang? Nah, kenapa Anda Perintah tidak Bapa lakukan sunat, Bang. Di mana, Bang? Di mana kasih ayatnya? Yesus suruh saya sunat. Yesus tidak pernah menyuruh Anda karena Anda bukan pengikutnya. Loh, Anda kan mengatakan, kok kamu pengikut Yesus harus sunat. Mana dalilnya Yesus suruh saya sunat? Kalau Yesus, Karena kami ini bukan bangsa Israel. Dengar dulu, Bang. Kalau murid Yesus wajib hukumnya sunat. Nggak bisa tidak. Karena keturunan Abraham. Lah kalau Anda memang nggak wajib karena Yesus Anda bukan pengikutnya. Ya. Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Coba
Ya, tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Jadi misalkan Kristen ini mengaku pengikut Yesus, harusnya Kristen ini juga ikut sunat ya, karena itu perintah dari Yesus. Seperti itu teman-teman. Rahim. Terjemahannya saja Bang, jangan Arab. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan ingin dicintai oleh Allah, katakan kepada mereka untuk mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Itu kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita dan dicintai oleh sang Ya, pemilik kata surga, sunatnya kemana kita mana Bang? pergi? Kata Ya, surga sunatnya. dong. Kata sunatnya mana? Kok kata sunat? Mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kami sunat. Di mana? Dia mengatakan bahwa Pertanyaan saya Bang, kalau kamu sunat masuk surga, masuk surga. Kan tadi mengikuti Nabi Muhammad. Di mana situ mengikuti Nabi mengatakan? Muhammad. Saya kan sudah jelas Bang. Di Kan mana mengikuti Nabi kata Muhammad. kamu sunat masuk surga? Tidak dirincikan sunat dan seterusnya, tapi Nah, Nabi terus apa yang Muhammad kau bisa apa yang kau bisa narasikan kan kepada dalilnya saya? jelas. At-Taghabun jelas mengatakan bahwa Oke. orang-orang yang beriman dan beramal saleh, perbuatan soleh itu adalah mendengarkan perintah Allah yang disampaikan oleh nabinya. Oke. Salah satu perintah dalam Anda Islam itu sunat. sunat. Oke baik, Anda sunat. Kasih dalil kalau Muhammad sunat, saya lompat dari Monas Bang. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan salah satu keutamaan yang diberikan Tuhan kepadaku, Di mana adalah dalilnya aku lahir Muhammad sunat? dalam keadaan sunat. Ayo. Di mana dalilnya Muhammad sunat? Dalam hadis pernyataannya, ketika dia menyatakan in huwa illa wahyu yuha, apa yang dikatakannya adalah semua wahyu dari Allah. Dia istrinya, Tirmizi 101 mengatakan bahwa Nabi Muhammad suamiku bersunat. Istrinya yang mengatakan itu. Nabi Muhammad juga mengatakan dia bersunat. Baik. Ayo. Nah, Baik. Saya sekarang tanya Nabi kepada Muhammad Anda, bersunat. Sabar kitabmu dulu, sabar itu dulu. Nabi hadis Muhammad atau Quran? bersunat. Nabi kami bersunat. Lah ente sendiri ikut siapa nggak bersunat? Itu kan cuma ditulis, bukan perkataan yang harus Iya, di mana enggak, sekarang yang jadi permasalahan Nabi itu, Muhammad umur saya sekian buktinya disunat. bersunat. Mana Saya bersunat. dalilnya Muhammad sunat kapan? Apapun ceritanya kami sunat. Islam bersunat, apapun ceritanya kami bersunat. Iya, Nah, ente makanya yang bermasalah. Anda Anda ikut yang siapa? bermasalah, Anda Kenapa sunat. orang Yahudi? Itu yang disebut Kenapa orang Yahudi? sunat-sunat palsu yang nggak tahu tujuannya Kenapa apa. orang Yahudi menyebut kalian itu anjing? Karena anjing nggak bersunat. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Kenapa Anda dianggap anjing dan babi oleh Yesus? Karena Anda nggak bersunat. Babi, anjing nggak bersunat. Baik, saya bacakan Bang. Tentang sunat-sunat yang disebut anjing. Sunat-sunat palsu itu yang disebut anjing. Kau dengar. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya. Penyunat palsu itu tidak tahu tujuannya apa. Cuma ikut, oh nabiku ini saya sunat. Itu yang disebut penyunat palsu. Itu tafsiran Anda. Itu ada di tafsiran kitab Anda. Bang, Filipi 2, Filipi 3 ayat 2 sudah di tafsiran dalam. Anda. Itu Loh, tafsiran bukan Anda. tafsiran. Anda baca Filipi 2 sudah menyatakan bahwa Kenapa Anda menakar saya dengan Filipi sementara Filipi itu bukan firman Tuhan? Ayo. Siapa Ayo. bilang? Siapa Tuhan Anda sebenarnya? Paulus atau siapa Tuhan Anda? Tuhanku Filipi itu Yesus. karangan Paulus. Nah, kenapa Tuhanku bukan Yesus yang mengatakan? Aduh, baterai mati. Yesus mengatakan sunat itu wajib. Kenapa Di Anda mana? mengikuti Paulus? Di mana? Di mana? Yesus mengatakan sunat wajib. Matius 5 nomor 19. Kita baca. Matius Silakan. berapa? Matius 5, Bang. Matius 5. Matius 5. Aduh Bang, bateraiku suak ini. Sudah merah, nanti lama-lama hilang. Kau kira saya kabur. Matius 5. Kabur lebih bagus, Bang, daripada malu. Ya, daripada tidak ada yang bisa menjawab itu Bang. Ya. Ya. Silakan. Karena tidak ada ucapan bahagia. 5 ayat berapa Bang? 19 atau Lukas 16:17. Satu saja.
Nah kalau memang nggak ada, baru kita lari ke situ lagi. Garam dunia dan terang dunia. Atau nomor 17, 16 dari Matius 5. Matius 5 nomor 18. Matius 5 nomor 17. Matius 5 nomor 19. Baik, demikianlah terangmu, hendaklah terangmu bercahaya di Kenapa? Anda baca apa itu? Matius 5 kan ayat 16. Kok 16, 17, 18, 19? 17, 18. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu, ini kan masuk ke hukum Taurat. Janganlah Ya, kamu memang menyangka bahwa, nah sabar dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Ya, jadi untuk isi dari Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di Matius 5 ayat 19-nya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengatakannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itu merupakan isi dari Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. memahami makna tujuan ayat itu. Sabar. Sedikit saja pertanyaan saya. Ibu itu percaya kalau dirinya anjing atau tidak? Dia tidak percaya, dia kan Karena manusia. di sini kan ibunya tadi yang bilang bahwa ibunya itu mengaku anjing ya. Yang tadi itu tertulis di dalam apa namanya? Di dalam Matius 5 17. Cuma memakannya dari jatuhan-jatuhan remah-remah itu Ya, yang disebut sekarang ibu anjing. itu mengimani nggak kalau dirinya anjing? Dia tidak mengimani bahwa dia itu Loh, kenapa anjing, Yesus tetapi mengatakan dia imanmu benar, imannya besar? Benar Bukan. katanya. Ketika Emang dia mengatakan, oke, Yesus baik. mengatakan, Di mana dalilnya atau di mana Yesus mengatakan, fakta aku bahwa diutus. anjing itu beriman? aku Apakah diutus anjing katanya beriman? Yesus. Sabar dulu, itu dalilnya. Baca dalil. Baca dalil. Iya. Yesus mengatakan, dengar dulu. Sabar. Jangan karena dianggap sebagai anjing, Anda menggonggong terus. Sabar, pelan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Bani Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Iya Ya. kan? Terus wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Dia membenarkan kalau dirinya anjing atau tidak? Iya, tetapi dia kan bukan makhluk anjing. Enggak. Ya memang betul itu perumpamaan. Dia itu termasuk anjing, Dia Bang. perumpamaan. Karena dia itu bukan dari bangsa Yahudi. Iya, Maka makanya disebut disebut anjing. Anjing itu yang pintar. begini, Bang. Memakan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan orang Yahudi. Percaya kepada Yesus. Anda disebut apa? Anjing termasuk Anda. Anda kan bukan Bani Israel kan? Saya tidak ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, Bang. Loh. Oke. Kasih datanya. Kasih datanya, Bang. Jangan tertawa dulu, Bang. Kasih dalilnya. Anda sudah mengakui diri Anda anjing, ya sudah selesai kita.
Nggak Mantap. layak Tidak manusia bisa. ngomong sama anjing kan? Kami anjing itu yang dipilih oleh Yesus karena Ya, anjing kami pilihan. anjing. Sebentar. Anjing pilihan. Anjing yang termasuk Anjing dalam pilihan. golongan domba-domba itu. Nggak bisa. Nggak bisa Kalau domba Yesus dan mengatakan anjing kamu itu satu yang kawanan. kambing. Nggak bisa. Yesus Nggak mengatakan bisa kamu yang dong. anjing, kambing. Karena pada waktunya yang mana Yesus yang akan akur? memisahkan. Yang Sebentar. mana yang akur? Yang mana yang akur, domba dengan kambing atau Yesus domba dengan anjing? mengaku bahwa Mana yang akur? kambing dipisahkan. Kambing pisahkan karena kamu adalah penyunat palsu, itu yang disebut anjing. Filipi, Bang, coba baca. Saya kasih dalilnya. Yang penyunat palsu itu yang disebut anjing. Ada dalilnya. Karena kamu tidak tahu bahwa sunat tujuannya apa, hukumnya kepada siapa. Ikut namanya imani buta, Bang. Paulus Lah. Anda gunakan dalilnya untuk mengecam orang-orang yang bersunat. Ini yang Kenapa? disebut Karena sasaran dia itu penyunat Roma. palsu, itu yang Roma disebut itu adalah anjing. orang-orang yang tidak bersunat. Nah. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kenapa? Karena Paulus lagi ingin menjerat orang-orang yang tidak bersunat. Selesaikan ini dulu. Sunat-sunat palsu itu yang disebut anjing, termasuk Anda sunat palsu. Siapa yang mengatakan itu? Kitab yang mengatakan penyunat palsu tidak tahu tujuannya pengarangnya siapa? adalah Pengarangnya siapa? pengarang apa di dalam kitabku. Kitab apa? Yang mana? Kitabku kan banyak. dalam Ada Kinjil. kitab Yahudi, ada Lukas, ada Markus. Kitabmu yang Nah, mana? saya sudah Karena kasih kitabmu itu kan dalil. banyak. Filipi 3 ayat 2. Berarti Penyunat palsu. Nah, Berarti Paulus. Nah, Berarti Paulus kan? mengatakan kalian itu yang EGP, yang penting jangan Yesus. Paulus Yang penting dia bukan sunat. Yesus. Muhammad EGP tidak dengan sunat. Paulus. Kamu Yesus sunat tidak mengenal tapi tidak tahu Paulus. tujuannya, makanya Yesus disebut tidak mengenal anjing. Paulus. Tidak ada urusan itu. Yang disebut anjing itu Yesus jelas. satu zaman dengan Anda Paulus. sudah mengakui. Anda sudah mengakui tadi. Anda sudah mengakui Kamulah kalau anjing, Anda penyunat palsu yang disebut anjing. Anda mengakui diri Anda anjing tadi. Kami anjing Kenapa yang berubah? beriman kepada Yesus, tetapi kamu adalah penyunat palsu yang disebut anjing. Yesus mengatakan yang tidak bersunat anjing. Paulus Saya tidak mengatakan tahu yang untuk bersunat apa sunat anjing. saya tahu hukumnya. Anda tidak tahu hukumnya untuk sunat. Oke, jadi kamu adalah penyunat palsu seperti anjing. Oke, thank you. Semua anjing dia. Sakit hati. Yesus menyebutnya anjing. Ya, Sakit hati. penyunat Ngaku palsu anjing. yang disebut anjing, Tadi guys. mengaku anjing. Ngaku anjing tadi. Malu. Yang mana yang anjing asli? Lihat nonotnya. Siapa yang sunat, siapa yang tidak sunat. Anda bisa menyebut aku anjing, boleh-boleh aja, silakan aja. Tapi lihat nonotnya dong. Dan lihat nonot anjing. Mana yang mirip nonotnya? Saya punya atau anjing dengan Anda? Masalah generasi hancur sudah. Pasti dia masuk kamar mandi, dia angkat si Ucok. Kau itu sudah loyo, tapi kau bikin malu. Puak! Puak! Kau sudah loyo, tidak bikin malu lagi. Puak! Kenapa kau tidak disunat dari kecil? Puak! Ternyata kau sama seperti anjing gak sunat. Puak! Padahal sunat itu, kalau Anda mau tahu, sunat kulub itu perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya serta orang-orang yang tunduk kepada millah Ibrahim. Apakah ibu itu mengamini, mempercayai, meyakini kalau dirinya anjing? Iya, katanya iya. Mas Solang, Anda belum baca 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21. Kalau Anda sudah baca, baru Anda tahu bahwa Kristen yang keluar dari Kristen disebut anjing yang kembali, anjing yang makan muntahnya, dan babi yang kembali ke kubangannya. Saya ulang lagi, 2 Petrus 2 nomor 19, nomor 20, 21 dikatakan begini. Orang Kristen yang keluar atau yang nakal atau dia meninggalkan ajaran Kristen disebut apa? Anjing yang makan muntahnya dan babi yang kembali kepada kubangannya. Nah, kalau dia Kristen baik-baik, apa namanya? Meow. Kalau Kristen jahat disebut anjing yang makan muntah. Kristen yang jahat disebut babi yang kembali ke kubangan. Kalau Kristen baik, apa namanya? Meow.
Kitabmu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Saya ulang lagi, kalau Kristen jahat diibaratkan oleh kitab itu adalah bahwa dia adalah anjing yang titik-titik makan muntah. Kalau dia pergi kembali kepada kejahatan, dia adalah babi yang titik-titik kembali ke kubangan. Nah, kalau dia Kristen yang baik, apa namanya sesuai dengan peribahasa itu? Meow. Bukankah itu disebut titik-titik baik, titik-titik baik, A titik-titik baik, B titik-titik baik. Tapi kalau dia jahat, B titik-titik kembali ke kubangan. Kalau dia jahat, A titik-titik minum muntahnya sendiri. lucu. Makanya aku bilang hati-hati naik ke sini tuh harus kudu pakai ilmu, jangan dengan kebencian. Oke kawan, jangan trauma ya, jangan merasa sangat tersiksa. Pelan-pelan ya aku ini. Besok naik lagi ke sini ya, abang yang tadi. Jangan si ucoknya itu bengkak gara-gara dipukul karena merasa sial. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Pantasan kalau mereka ngomong panggil kita, apa kau anjing, apa kau babi, apa kau anjing, kayak gitunya. Kalau lihat aku itu ditengoknya kayak bicara gitu. Oh, rupanya begitu. Karena mereka nggak sunat, baru tahu aku. Silakan teman-teman non muslim, ajukan permintaan. Besok hari kemenangan kita, 17 Agustus tahun 45. Ada yang tadinya pembantu-pembantu penjajah ikut nyanyi juga pada saat kemerdekaan waktu itu, tanpa malu-malu lagi. Paling kencang dia suara, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Padahal dia yang bantu Ya, penjajah. Halo juga. Ya, Bang, kenapa kelihatan emosi, Bang? Kok emosi? Ya, nampak kali di raut wajah abang tadi lawan abang itu kayaknya emosi abang tadi, betul? Oh, enggak, santai aja. Kan Iya. aku bukan yang emosi itu biasanya anjing. Kan bukan aku yang anjing. Enggak. Aku di Biasanya pihak yang yang emosi menang. itu. Biasanya Aku di yang pihak emosi yang itu banyak menang. kata-kata, banyak candanya. Aku Biasanya di yang pihak lagi emosi menang. itu banyak bercandanya, biar Aku tidak di nampak pihak kalau yang dia lagi menang. emosi. Aku di Ya. pihak yang menang. Apa aku kalah di mana? Biar Yesus nggak menyebut nampak anjing. kali abang lagi emosi, Dia abang lagi kalah mengiyakan tadi dirinya seharusnya. anjing. Abang lagi emosi. Gak bisa dia buka kamera. Abang lagi teman-teman. emosi. Dari raut Pengikutnya wajah baru aja 2 abang ekor. nampak. Memang begini Abang wajahku. nampak kalahnya tadi. Memang begini wajahku. Kejang-kejang nih, Bukan Bang. dilihat dari wajah kekalahan itu, tapi kalau lagi argumentasi ngeledek itu, Bang. dan Kalau lagi mengiyakan kalau ngeledek dirinya itu juga anjing. kalah itu. Dia Kalau mengiyakan lagi dirinya abang itu anjing. Maka lagi saya ketawa-ketawa, abang lagi ngeledek. memeriahkan Berarti abang kemenangan kalah lah. saya. Harusnya Saya abang memeriahkan malu. kemenangan. Saya Itu merayakan hanya kemenangan. seperempat Masa orang nggak Kristen boleh? yang tahu firman, Bang. Kalau Masa abang nggak boleh saya merayakan kemenangan saya dari anjing? Nah, ini kan nampak kali. Ya, tadi yang dibahas oleh Kristen yang baru saja turun yang mengenai Nabi Muhammad disunat, terdapat dua pendapat ulama di kalangan ulama mengenai riwayat sunat atau hitan Nabi Muhammad SAW. Pendapat pertama menyatakan beliau lahir dalam keadaan sudah terhitan. Sedangkan pendapat kedua menyebutkan beliau dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib saat berusia 7 hari. Mukjizat dan kemuliaan. Mayoritas ulama meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan suci dan sudah dihitan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan kitab di sini, hal ini antara lain disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji bahwa beliau lahir dalam keadaan bersih dan sudah bersunat. Kelompok Nabi
dari kelompok nabi, beliau dimasukkan ke dalam golongan para nabi yang lahir dalam keadaan sudah terhitan, seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Pendapat hitan kakeknya pada usia 7 hari. Riwayat sahabat, sebagian sejarawan dan ahli hadis meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa kakek beliau Abdul Muthalib melangsungkan hitan untuk Nabi Muhammad pada hari ke-7 setelah kelahiran. Acara syukuran pada hari ke-7 tersebut, Abdul Muthalib juga mengadakan jamuan akikah dan memberi nama Muhammad, lalu memproses hitan sesuai tradisi yang berlaku saat itu. Ya, ini merupakan penjelasan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dihitan ya, atau sudah disunat. Oke, kita lanjut lagi untuk diskusinya. Kasian sih. Jadi mau kayak mana? Kalau udah kayak gitu mau kayak malam. Katolik Protestan. Waalaikum. Ya, Katolik Protestan. Saya Islam bang, cuma bilangin Nabi Muhammad lahir sudah sunat di dalam kandungan oleh malaikat bang. Iya, kasih. Ya, tadi udah dijelaskan bang. Ayatnya ada pandangan dari dua ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dihitan. Waktu sudah lahir dalam keadaan dihitan. Dalam pandangan satunya lagi, Nabi Muhammad itu dihitan pada hari ke-7 oleh pamannya Abdul Muthalib. Di mana itu bisa kubaca? Di mana itu bisa kubaca? Tuduhan kau itu di mana saya bisa temukan? Di pantat kamu. Ah, di mana? Di pantatmu. Oh, kodo begitu siksanya kau. Iya. Siksa kali lah Sakit kalian ya kau. ini. Siksa kali dia. Sampai harus menghina nabiku tanpa dalil. Ditanya di mana dalilnya, di pantat. Apakah karena di gereja sering nikahin orang yang pantat? Gitu maksudnya. Oh, gitu. Cup 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 cup. Takut dia tahu. Oh, cup 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 cup. Cup 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 cup. Melari kau. Buka kamera kalau mau diskusi, kalau mau nangis, mau ngamuk di gereja, jangan di sini. Mau diskusi nggak? Di gereja mana? Ya di gereja terserah, di mana ada penyembahan terhadap makhluk asing, di situlah kau Di pergi. masjid ya mungkin. Mana ada makhluk asing disembah di situ, aneh aja kau. Buka kameramu kalau kau mau diskusi, silakan. Buat apa buka kamera? Buat diskusi toh. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kan ini kita mau diskusi. Ayo, mau diskusi kan? nggak? Muhammad itu hiperseks toh? Dari mana kamu tahu? Nah, bahaya kau ini. Kau bisa kena hukumin undang-undang, kau ini pencemaran, penistaan. Di mana datamu? Kalau kau dipanggil polisi, kalau misalnya kau dilapor nih, dilaporkan nih. Oh iya Kau, iya. kau diminta dipertanggungjawabkan kalimat Dilapor aja, mengatakan dilapor Nabi aja. Muhammad dengan berani nggak Iya, kau dilapor? Muhammad itu dia hiperseks. Nah, buka kameramu Nikah coba sama kalau kau anak berani. kecil di bawah Nah, umur. coba buka Terus kameramu apa? kalau kau berani. Apa salahnya? Berani nggak? Buat Kau apa? katakan hiperseks nabiku kan? Berani nggak kau pertanggungjawabkan kalimatmu itu? Iya, saya berani. Kenapa? Nah, ya udah buka kameramu coba. Emang ada buktinya kok. Buka kameramu coba kalau kau berani. Untuk apa? Ya supaya kau buktikan bahwa kau berani. Ayo buktikan yang saya sudah katakan itu. Iya, sekarang kau Yang buka saya sudah kameramu bilang itu, supaya kau dilapor. Kan begitu. Nah, Sakit kau ya, direkam ini, banyak polisi di bawah nonton, banyak Sedih netizen kau. saja itu dari polisi. Kutanya dulu sama Iya, iya. apakah kamu betul menuduh nabiku hiperseks? Iya, betul. Kamu yakin berani kau dilaporkan? 100%. Kenapa? Oke. Berani kau dilaporkan? Ya berani. Bagaimana? Kamu bertanggung kau jawab bisa? atas pernyataanmu? Iya, bagaimana kau bisa? Bisa apa? Coba. Bisa apa? Coba lapor polisi, lapor kau. Ya pasti kau dilapor. Lapor sama dia. Kalau Iya, kau dilapor buka sudah. kameramu, saya siap jadi Untuk saksi. apa?
Saya Nggak siap jadi perlu. saksi. Kau naik di komal saya, melakukan fitnah terhadap Nabi saya. Kau Iya, katakan tidak bahwa saya Nabi perlu. saya Untuk apa? hiperseks. Iya, emang betul Nabi kau. Nah, buka hiperseks. kameramu, buka kameramu. Untuk apa kau? Loh, kan kamu mau dilapor. Kau katakan berani. Kau berani berani. mempertanggungjawabkan. Nah, buka kameramu coba kalau kau berani. Oh, udah sakit, mau nangis sudah ya. Oh enggak dong, itu kan cuman Oh, fitnah. Itu cuman fitnah. Itu cuman fitnah. Kami enggak tidak gimana kali. Itu cuma fitnah. Tapi saya berharap kau pertanggungjawabkan kata-katamu, kalimatmu ini. Berani kau mempertanggungjawabkan kalimatmu? Kalau tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan ya Bang ya. Jangan asal ngomong. Nanti kalau diproses sudah pasti nangis. Jadi bicaralah sesuai dengan data yang ada di dalam Alkitab, di dalam Bible ataupun Al-Quran ya. Jadi jangan asal bicara tanpa data. Ini buktinya aku berani. Oh. Kau jangan sembunyi dalam toilet. Terserah saya, terserah aku. Loh, kok Mau terserah? sembunyi mana? Mau Sekarang buka kau ini kamera, mau mengatakan buka kau kamera, menghujat juga Nabi terserah saya. aku. Kau mengatakan Nabi saya itu Iya, yang hiperseks. jelas begitu. Oke, artinya Iya. kau minta kami umat Islam di Indonesia ini memproses Anda kan? Kenapa? Nah, sekarang buka kamera dong. Untuk apa? Untuk kau buktikan nanti bahwa kamu punya data menuduh Nabi kami begitu. Oh, tidak perlu. Oh, berarti kau takut. Ya, bagaimana? Gimana saya takutnya? Lah, bagaimana sudah caranya coba saya bisa tahu di mana kau berada supaya kau dilaporkan? bilang. Kau Supaya tidak berani kau ini. Loh, yang tidak berani Anda. Nah, Ayo buka iya, buka kau buka tidak buka buka berani. kamera, buka kamera. Ini saya kirim ya. Saya kirim, buka kamera. Ha. Ayo. Tidak perlu. Buka kamera untuk Gak apa? berani dia Katanya Bang, kau gak berani berani. naik ya. Yang jelas Jamin. Iya, supaya kita tahu kau di mana Kalau dia itu lokasinya, sampai di Polda open mana cam kami udah langsung laporkan. kesebar Kan gitu. dan kita dari tim API udah Iya pasti dong. langsung proses. Karena kalau kau Tidak perlu dibuka nunggu kameramu, waktu lama, udah pasti Indonesia kena itu. akan tahu kau di mana sekarang berada. Argumen Hari ini juga, tidak ada. malam ini juga, kau akan Kau disambut. tidak ada oleh- argumentasi kau. Duh, Cuma hanya main lapor. saya itu. loh, tadi kau yang Semua minta, umat Islam itu sekarang hanya jadi main takut. laporan saja Jadi itu. takut dia sekarang. Kau menuduh Nabi saya hiperseks. Yang Kau di harus situ bertanggungjawabkan. Kau bilang Yesus punya apa? Punya apa? Hah? Yesus Apa? nonot apa itu? Oh, Yesus cacat, tidak punya kontol itu. Iya. Nah, itu fitnah. Enggak, atau aku tidak? tanya samamu. Ya kan emang Yesus itu katanya manusia. Yesus kan laki-laki. Ya pasti punya kemaluan lah. Kau katakan aku menghujat kan saya mengatakan Yesus itu punya nonot. Menghujat itu. Tidak. Iya ada. Di VT kamu ada. Menghujat itu. Yesus punya nonot disunat hari ke-8. Itu menghujat. Itu Iya, menghujat. betul. Iya. Itu menghujat. Ya sudah, laporkan juga saya. Saya Oh. mengatakan Yesus punya nonot dan disunat Baik, pada baik, hari ke-8. Ayo, laporkan Baik. juga. Tunggu aja kau. Tunggu ya. Iya. Iya. Bang Zuma itu ada datanya, jadi udah jelas. Kalau tanpa data baru itu bisa dilapor. Kalau ada data mah kita ada dalil. Di dalam Alkitab tertulis seperti itu. Ya enggak teman-teman? 0811 44 9/25. Ada Saya yang tunggu aja, bilang aja. Enggak, kau telepon sekarang. Oh. Telepon sekarang. Di sini saya mau lihat kau berani benar enggak? Aku udah kasih nomorku. Oh iya betul. Tunggu ya. Nah, coba. Telepon sekarang. Saya tunggu. Semua ini ribuan manusia jadi saksi. Aku udah sebut nomorku ya. 0811 44 9/25. Awas kok enggak bunyi. Enggak bunyi ini, awas. Nih. Ayo. Bunyi enggak? Bunyi enggak nih? Lama kali. Bunyi enggak nih? Aduh, udah mulai kabur nih kutanya. Udah mulai kabur kayaknya nih. Udah mulai kabur kayaknya nih. Hah. 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 Ayo. Kau menuduh terlalu berani terhadap nabiku. Tanpa dalil kau mengatakan beliau hiperseks. Itu menyakiti hati umat Islam sedunia.
Benar Kau Bang Sua. sampai dimanapun, kalau kau berani diproses, selesai kau. Mana? Pengecut, pengikut agama penjajah, pengecut. Bisanya cuman menghujat, menista, maunya Indonesia jadi Kristen. Tapi kalau kita bahas agamanya nggak mau. Maunya dia jadikan kita semua ini menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah. Tapi kalau kita bahas agamanya sedikit aja ngamuk. Nek di sini menghujat. Kau bicara sambil gemeteran kan? Takut ya Gurunda. Ya jelas itu, pasti dia itu takut. Makanya dia itu langsung turun ya. Kasihan deh lo. Ayo mana kau, telepon nomorku, telepon kalau berani. Telepon. Begitu kau telepon 5 menit kau ketahuan di mana kau berada. Dasar bodat. Bisanya menghujat, gak ada otak. Kau salah orang. Jangan nabiku yang kau hujat. Mending kau hujat aku aja. Jangan kau bawa nabiku. Halal darahmu itu kalau nabiku yang kau hujat. Aneh kau. Mengatakan sesuatu yang tidak benar, kau tuduh nabiku seperti itu. Sedangkan pelaku-pelaku maksiat, laki sama laki dikawinkan di gereja, nggak kau pikir itu? Penyakit AIDS itu sumbernya dari mana? Penyakit kelamin itu dari mana sumbernya? Pakai otak kau. Ya teman-teman, kalau ada yang mau cari tadi itu silakan cari, silakan diproses, biarkan hukum yang berlaku. Mana teleponmu mana? Sok paten kali hujatannya, gila. Kalau ada yang laporkan itu dan tahu titiknya, saya berani jadi saksi. Silakan. Kalau ada yang melaporkan boleh, silakan. Saya siapkan tim untuk jadi saksi. Diskusi-diskusi ini kau diuntungkan tema ini loh. Yesus hakim adil. Malah kau naik ke sini menghujat, sakit hati kau. Sakit hati karena kawanmu sendiri ngaku anjing. Jangan sakit hatinya ke saya, ke nabiku. Temanmu yang mengaku anjing. Waalaikum. Izin Bang, itu saya laporkan Bang, itu saya sudah temu titiknya, itu dia tinggal di Timur Leste, itu ketua apa namanya tunanetra di Timur Leste Bang. Insya Allah 1 minggu itu saya akan somasi Bang dan saya akan laporkan di sini. Sakit hati saya Bang, nabi saya disempatkan. Keren. Thank you Bang, thank you. Baik Bang, itu aja Bang. Dia ketua tunanetra. Iya, di Timur Leste Bang, dia di tunanetra organisasi dia. sentral. Iya Bang. Hah? Sudah begitu dia masih menghujat. Wah, kenapa nggak turun Yesus nyembuhin matanya ya? Baik Bang, saya izin turun Bang. Insya Allah doakan, saya akan proses itu Bang secepatnya. Baik, makasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mau aku datang besok. Hah? Belum juga berapa menit. Negara kita negara hukum kawan. Jangan kok begitu. Kalau saya mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8, ya pastilah dia punya nonot. Maaf tadi saya kebablasan ngomongnya. Punya nonot lah pasti. Apanya yang disunat kok tidak punya nonot? Dan dia wajar kan punya, dia kan manusia. Makanya kalau kau nggak mau sakit hati, orang katakan Tuhan mau berkelamin, cari Tuhan yang masuk akal. Halo. Ya, jadi jangan macam-macam ya untuk Oten ya, karena di sini tuh tim kita itu sangat kompak, sangat sigap dalam menghadapi hujatan-hujatan seperti ini. Kalau sudah bilang disuruh lapor ya langsung lapor.
Makanya kalau bicara itu hati-hati, bicara itu pakai data, jangan asal berasumsi tanpa dalil yang pasti. Dan menyembah dirinya sesuai dengan hasil pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Kristen-Kristen ini, ya, apakah ke surga atau ke neraka? Kalian ini? Aku tahu, saya belum ke sana. Enggak, menurut Yesus, dia kan sebagai hakim adil. Orang yang menuhankan dirinya, bukan menuhankan kepada Tuhannya Yesus, itu ganjarannya menurut Yesus apa? Barang siapa percaya kepadaku dan menjalankan perintahku, dia ada bersama-sama dengan kumpulkan seluruh perintah Yesus. Apakah akan menghantarkan orang kepada Katolik atau Kristen? Ketika perintah-perintah Yesus dikumpul, disusun, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita jadi Kristen, kita jadi Katolik? Bagaimana? Kan Anda mengatakan, percayalah kepadaku, lakukanlah segala perintahku. Nah, segala perintah Yesus itu kan pada saat penginjilan 3 tahun. Kalau kita kumpul seluruh perintah-perintah Yesus ini, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita menjadi Kristen atau menjadi Katolik? Ayo, ada nggak perintah Yesus menyembah dirinya, ke gereja, percaya pendeta, silakan percaya pastor, ibadah minggu? Ada nggak perintah-perintah Yesus kayak begitu? Ada nggak? Enggak, kita saja yang menyembah dia. Nah, berarti Anda sendiri yang buta. Yesus mengajarkan apa, Anda melakukan apa. Maka Karena sebagai dia hakim benar. adil, penghakimannya sesuai dengan perintahnya. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang kemudian menjadi tolak ukur penghakimannya. Di mana dia bilang tidak makan babi? Yesus sendiri mengatakan Matius 5 nomor 19 kok. Bagaimana? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa itu tempat terhina? Ya neraka dong. Apakah haramnya babi itu bagian dari Torah? Ya iya dong. Imamat 11 nomor 7. Apakah Yesus mengatakan barang siapa meniadakan itu akan menempati tempat terendah? Ya iya dong. Nah, Kristen makan babi. Oh, Yesus tidak pernah bilang semua makanan boleh kamu makan. Oh, nggak pernah Yesus mengatakan itu. Nggak pernah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus mengatakan itu? Coba tunjukkan kepada saya. Ngarang cerita. Di mana Yesus mengatakan seluruh makanan bisa Yang kumakan? keluar dari mulutmu baru kamu Itu makan berbicara lagi, itu berbicara makanan babi atau cuci haram. tangan? Itu yang haram. Mana ada haram? Itu najis. Bedakan najis dengan haram. Yesus tidak mengatakan haram di situ, najis. Karena hatimu yang Nah, sekarang permasalahannya, Bung. Sekarang permasalahannya, kita harus jujur nih. Ketika yang Anda bahas ini, itu mengenai cuci tangan atau mengenai makan babi? Jawab. sekarang saya tanya, rokok dengan babi itu mana yang merusak tubuh? Loh, kenapa jadi yang ke sana? Jangan kau bawa jangan kau melebarkan sesuatu yang tidak sedang kita bahas. Kamu sedang membahas Matius 12 dan Matius 15. Apakah di situ di meja makan murid-muridnya ada babi? Atau itu hanya mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan mereka makan gandum? Jawab. Kenapa Anda mau maknanya ke babi? Hah? Tadi untuk ayat yang dibacakan oleh Guru Dasuma yaitu Matius 5 ayat 19. Kita bukakan ya. Matius 5 ayat 19 ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Itulah isi dari Matius 5 ayat 19. Bukan urusan saya. Dan Karena tidak ada tema dalilnya, tidak. Dan untuk tema pada malam hari ini yaitu Yesus Hakim yang adil. Ya. Yesus Hakim yang adil. Dalam ajaran Kristen, Yesus diimani sebagai hakim yang adil yang kelak akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penghakimannya didasarkan atas kebenaran, kasih, serta buah perbuatan manusia selama hidup di dunia, tanpa memandang bulu dan tanpa cacat celah. Dasar Alkitabiah, Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Allah telah menetapkan suatu hari di mana Ia akan menghakimi dunia dengan adil oleh seseorang yang telah ditentukannya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus menyebut Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan mengaruniakan mahkota kebenaran. Ya, di sini nanti yang dipercaya oleh umat Kristen ya, dan juga umat Islam mempercayainya juga bahwa Yesus atau Nabi Isa akan turun ke dunia yang kedua kali ya. Nanti pada saat Yesus turun akan menjadi hakim yang adil. Nah, disinilah nanti kebenaran akan terungkap, yang bagaimana nantinya Kristen akan mendekati Yesus dan berkata, Tuhanku, Tuhanku, akhirnya kamu turun juga, seperti itu kan. Dan di sini Yesus berkata, kamu itu siapa? Saya tidak mengenalmu. Yesus juga berkata bahwa aku diutus oleh kehendak Bapa, aku hanya diutus oleh kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu mengaku bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Oke sahabat, kita simak lagi untuk diskusinya. Ini cukup menarik juga ini ya di dalamnya ya. Kita simak bersama-sama. Yesus itu berarti menyesat toh. Bukan, orang yang membawa Yesus, orang yang membawa Yesus, memakai nama Yesus, itu dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, yang memakai nama Yesus, Kristen atau Islam? Menyesat itu maksudnya apa? Menyesat Kristen, Gurunda. Menyesatkan banyak orang memakai nama aku dan berkata, akulah dia. Mereka kan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, orang banyak ini yang memakai nama Yesus itu siapa? Ya berarti kalau sudah menyesat Kristen, berarti kan sudah tidak percaya Oten. Yesus. Siapa yang banyak memakai nama Yesus? Orang-orang yang memakai nama Yesus itu kan orang-orang percaya kepada ajaran Kristen. Orang-orang ini memakai nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dalam agamanya? Islam atau Kristen? Makanya Kristen, sudah jelas itu. Kenapa kau menangis? Kutanya dulu, yang memakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Kamu bicara ayat yang Tidak mau menjawab dia, Gurunda. Dia itu takut dia. itu kan Nabi. Sekarang menciptakan nabi-nabi palsu, pertanyaannya, kan? pertanyaan saya jelas loh. Siapa yang memakai nama Yesus, Islam atau Kamu dengar Kristen? jawabanku, bagaimana kamu bicara? Pertanyaan saya apa? Kok jawab apa? Pertanyaan saya, dengar. Siapa yang memakai? Menceritakan tentang Nabi palsu, Siapa Bang. yang memakai? Dengar, siapa yang memakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kamu Jawab. jangan mau arahkan saya, nggak usah. Kan Saya begitu jelaskan dalilnya. dulu. Dedek. Nggak usah arahkan saya. Akan saya tahu. datang banyak orang memakai namaku. Mereka Saya menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Saya tahu Islam atau Kristen? Otakmu mengarahkan orang, saya tahu. Oh, ya sudahlah kalau gitu kamu ke gereja colok pantat pendeta, jangan di sini.
Aku udah bilang beberapa kali, tidak akan pernah ada ilmu yang bisa kami terima dari mulut kalian. Tak akan ada. Kalian hanya sisa-sisa peninggalan penjajah. Ditanya apa, larinya kemana? Ayo diskusi yang sedikit waras napa? Tadi Bang JJ bagus tuh, Kristen loh dia. Tapi dia tidak seperti babi. Main seruduk aja, ditanya apa, jawabnya kemana, yang ada hanya kebencian aja. Halo, selamat malam Saudara Dimas. Malam Bang Zuma. Yes. Katolik Protestan. Saya Islam Bang Duma, cuman pengen semangatin aja. Semangat dari tadi Bang. Oke, lanjut terus Bang Zuma. Dari tadi saya semangat. Oke. Ya, untuk Islam jangan naik dulu ya, ini mau diskusi. Kalian menyimak saja dulu di bawah. Permintaan. Halo. Halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Muslim menyimak. Oke, thank you, makasih. Blokir aja, Ini blokir apa Bunda. maksudnya naik-naik Islam ini, hentikan kita dialog? Baik sahabat muslim semuanya, demikianlah perdebatan kita hari ini. Perdebatan antara Islam dengan Kristen adalah hal yang serius dan layak dibahas dengan ilmu, bukan dengan kebencian. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan akal sehat dan saling menghormati. Untuk teman-teman yang menonton, silakan nilai sendiri setiap argumen yang disampaikan. Jangan hanya memilih berdasarkan emosi atau siapa yang paling meyakinkan, tetapi pelajari, renungkan, dan cari kebenaran dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa diskusi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian. Sampai jumpa di debat berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.